mengenal yang namanya tata cara berlalu lintas yang harus dipatuhi. Bagaimana kemudian kalau diibaratkan itu situasi jalan yang berbeda dan keberanian untuk mulai untuk menulis gitu ya, dengan berbagai hal yang terkadang baru kita kenal tradisi penulisannya. Karena memang tradisi penulisan, konvensi naskah di tiap-tiap institusi, bahkan selain di tiap negara, juga di universitas misalnya ya, Universitas Gadjah Mada, jurnal satu dengan yang lain saja konvensi naskahnya bisa saja berbeda. Itu meskipun pakainya masih tetap menggunakan APA atau MLA, tapi punya kekhasan dan putusan konvensi kesepakatan konvensi naskah tersendiri. Nah, ini yang kemudian di luar keberanian ketika teman-teman misalnya akan bereksperimen gitu membuat tulisan, maka kita wajib untuk melakukan pembiasaan diri ketika mengungkapkan gagasan-gagasan dalam bahasa tulis. Ini yang kita awali di sini. Jadi ibaratnya kalau mau bikin artikel kita seperti mengendarai sebuah mobil atau misalkan itu memang butuh banyak hal, tekad, keberanian, konsistensi, terus kemudian ini ya keinginan untuk membaca, untuk memperbanyak sumber dan lain sebagainya. Juga kemudian ketika ada revisi kita tidak berhenti. Itu salah satu syarat bahwa dalam sebuah penulisan artikel, skripsi, disertasi ataupun tesis dan lain sebagainya, tesis maupun disertasi, jangan menyerah atau berhenti. Apakah memang pernah ada Bu yang tidak menyelesaikan? Ternyata ada. Bahkan untuk S3 juga pernah begitu ya. Jadi ada yang tidak hanya teman-teman S1 yang kemudian atau S1 terapan yang kemudian mengalami kesulitan menulis. Bahkan untuk dosen-dosen misalkan sampai di jenjang S3 ada juga yang mengalami permasalahan serupa. Nah, kemudian permasalahan kedua misalkan berkaitan dengan dosen begitu ya, seperti yang minggu lalu saya sampaikan bahwa terkadang kita akan berhubungan karena karya tersebut merupakan karya bersama, bukan individu kita ya. Ketika skripsi, tesis maupun disertasi itu kan memang yang paling banyak menulis akan kita, tetapi tulisan di sana itu ada pembimbing juga yang namanya akan masuk dan ikut bertanggung jawab terhadap tulisan kita. Sehingga memang mengapa kemudian seringkali ada timbul masalah atau keinginan untuk dosen untuk mengubah, wah ini harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena nama mereka akan masuk. Itu yang perlu dipahami. Bahwa ini tulisan bersama, sehingga ketika ada satu pihak, dalam hal ini adalah dosen pembimbing saudara, di sisi lain beliau memang pasti ada sesuatu atau pengalaman sebelumnya sehingga dan juga ini ya pengetahuan sebelumnya sehingga berani untuk kemudian mengubah alur tulisan saudara atau memberikan masukan begitu. Tetapi di luar itu memang ini adalah tidak hanya tulisan individu kita sendiri. Meskipun di pertemuan sebelumnya saya menyampaikan bahwa skripsi itu merupakan puncak dari semester-semester yang sudah dilalui teman-teman dari semester 1 sampai semester sekarang begitu ya, untuk sampai nanti semester 8 tentunya. Sehingga apa yang perlu dilakukan tadi ketika menjumpai jalan terjal atau misalnya tadi harus berhenti sejenak, kehabisan energi untuk mengerjakan, jangan kemudian larut, kerjakan lagi. Biasanya ada beberapa kasus. Yang pertama adalah ketidaksinkronan atau komunikasi dengan dosen yang tidak baik sehingga dua-duanya kemudian tidak ingin melanjutkan penulisan gitu ya. Itu terjadi, sudah pernah terjadi dan sedang banyak terjadi. Yang tadi saya sampaikan bahwa ini tidak hanya di jenjang sarjana, tetapi juga sampai doktoral. Yang kedua, tadi memahami bahwa ini adalah tulisan bersama yang masing-masing perlu atau boleh untuk mengembangkan pendapat, kemudian untuk
bisa memasukkan gagasannya ke dalam tulisan tersebut. Posisi di sini memang pembimbing memiliki lebih ini ya, dalam hal ini lebih otoritasnya lebih kuat dibandingkan kita, meskipun teman-teman adalah penelitinya yang berada di lapangan dan lain sebagainya. Mohon untuk bisa saling menerima begitu ya, masukan dari dosen ya sudah diterima saja, revisi lagi. Karena ada kemungkinan untuk misalkan ya sudah sampai kesimpulan, kemudian tiba-tiba rumusan masalah disuruh perbaiki. Padahal rumusan masalah itu akan berhubungan dengan yang namanya jawaban dari penelitian tersebut, rumusan masalah. Sehingga kalau misalnya rumusan masalah diganti, wah nanti ini berubahnya banyak banget gitu ya. Oke, kita lanjut di slide kedua. Sehingga dari KBBI kita mengenal adanya pengertian konvensi dan naskah. Atau yang topik 9 yang kita sampaikan di pertemuan 11 tentang konvensi naskah ini. Konvensi di sini adalah pemufakatan atau kesepakatan, terutama mengenai adat, tradisi, dan sebagainya. Itu bisa dibilang konvensi. Jadi tata cara, sudah sewajarnya orang akan menulis demikian gitu ya. Naskah, nah naskah sendiri adalah kemarin karangan yang ditulis dengan bisa dengan tangan, dengan kalau definisinya masih seperti ini ya, yang belum diterbitkan, yang masih kemudian bisa untuk diubah, direvisi, dan lain sebagainya. Kita akan masuk di slide ketiga, sehingga terkadang kita mengalami kendala-kendala ini dalam menulis. Yang pertama adalah kesulitan dalam mentransformasikan alur penulisan. Yang kedua, ada kendala tata bahasa. Dan yang ketiga, tradisi penulisan. Maaf, Bu. Iya? Slide-nya belum jalan. Belum berubah ya? Iya, Bu. Tadi masih di slide kedua, Iya. di pengertian KBBI ya, Iya, Bu. konvensi naskah. Baik, terima kasih. Kasih Mas, bentar. Oke, sudah ya. Nanti saya tak ulang-ulang, tidak apa-apa. Saya juga tidak tahu, beberapa waktu dulu malah belum pernah ya kayak gini ya. Beberapa waktu ini saja, cuman saya nggak tahu ini. Nah, Bu Sugihastuti tahun 2000 itu dari penelitiannya menyampaikan bahwa Bu Sugihastuti ini adalah dosen bahasa Indonesia di Fakultas Ilmu Budaya. Beliau juga menjadi salah satu ini ya, apa namanya ya, di penyunting bahasa di Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada. Jadi 13 tahun beliau di sana. Dari hasil tulisannya Bu Sugihastuti, dari hasil penelitian mengkaji tentang berbagai laporan penelitian dari dosen-dosen maupun mahasiswa yang ada di Universitas Gadjah Mada selama beliau berada di sana, itu ditemukan adanya kekurang pedulian para peneliti terhadap bahasa laporan penelitian. Jadi biasanya para peneliti, termasuk saya sebenarnya ya, kita itu terkadang dikejar deadline sehingga laporan penelitian itu yang penting outputnya jadi itu ya. Jadi substansinya yang penting ada, bisa disampaikan dan bisa diterima begitu. Bukti kegiatannya ada, dikasih saja. Tetapi kita lupa bahwa ada laporan penelitian yang seharusnya tidak hanya menjadi seperti itu saja gitu ya. Jadi terkadang kita tidak mempedulikan laporan penelitian ini EYD-nya atau PUEP ya sekarang ya, bagaimana, terus kemudian apakah menggunakan kalimat efektif juga kita nggak ngurus gitu kan, yang penting apa yang kita inginkan itu masuk, sehingga terkadang itu kita masih tidak bisa menghindari paragraf-paragraf yang tidak logis. Jadi banyak sekali kita memasukkan paragraf-paragraf, misalkan untuk pembuatan modul atau laporan minimal 40 halaman. Akhirnya
harus mengejar 40 halaman, sehingga ada paragraf-paragraf yang sebenarnya itu tidak efektif dan harusnya tidak muncul. Kemudian juga masyarakat terbiasa dengan tradisi lisan misalkan ya. Jadi kalau tradisi penulisan lisan di sini, kita terbiasa untuk ngobrol seperti ini ya. Kalau ngobrol kan mau tidak pakai tata ejaan juga nggak masalah, tidak pakai EYD atau WEB juga tidak apa-apa, mau disingkat-singkat, mau pakai enggak, tidak, itu juga tidak masalah. Itu ketika kita menggunakan tradisi lisan. Tetapi begitu menggunakan tradisi lisan itu kita masukkan ke tulisan, itu seringkali ada kekurang sinkronan di sana, sehingga kalau di tulisan orang-orang Indonesia terutama lebih banyak menggunakan kalimat pasif dibandingkan kalimat aktif begitu ya. Kita seringkali tradisi penulisannya itu menceritakan gitu ya, maksudnya jarang sekali atau kesulitan ketika menggunakan kalimat aktif. Itu salah satunya. Jadi tradisi penulisan di mana kita terbiasa menggunakan tradisi lisan kita yang kemudian kita masukkan ke tulisan, sehingga terkadang ketika menulis skripsi maupun jurnal maupun artikel, kita itu masih artikel di jurnal, maksud saya itu masih saja terbawa dengan cara berbicara kita seperti ini, atau kita hanya ingin memasukkan gagasan kita tulis saja sendiri tanpa kemudian lupa untuk diedit lagi. Sebenarnya nggak masalah ketika kita mau menyampaikan substansinya dulu, baru nanti ada proses editing. Hanya saja terkadang kita lupa, begitu ya, untuk mengubah beberapa kalimat yang lisan ke tulis. Nah, kemudian dari ini reviewer juga ada di Universitas Indonesia, salah satu penelitiannya. Jadi kalau 11 artikel ditulis oleh sarjana Indonesia itu ada dari 11 itu, dari 12 artikel, 11 artikel ditolak. Jadi hanya satu yang lolos. Itu tahun 2007, sekitar tahun 2007 ada salah satu kegiatan demikian, secara real atau secara jujur dari 12 artikel itu sebenarnya 11 artikelnya harusnya ditolak. Tapi kemudian ya bagaimana lagi begitu ya. Sehingga hal itu mempengaruhi baik reviewer maupun orang yang membaca tulisan kita kesulitan begitu ya. Ini apa sebenarnya yang mau disampaikan. Jadi kendalanya ketika mau menulis atau saat menulis, pertama adalah kita kesulitan mentransformasikan alur penulisan kita, apakah kemudian mau deduktif, induktif, ataukah kemudian mengikuti kebiasaan dari, kalau misalnya kita mau tulis artikel ya jurnal yang kita tuju. Biasanya seperti apa sih, kita harus review, lihat artikel-artikel, baca-baca artikel yang berada di jurnal tersebut, sehingga kita mengetahui cara alur penulisan di sebuah jurnal. Atau misalkan skripsi yang biasa dibuat atau diterima di tempat kita belajar, itu juga mempengaruhi. Atau tulisan dari dosen pembimbing kita. Tulisan dari dosen pembimbing kita biasanya merepresentasikan bagaimana mereka berpikir, bagaimana gagasan mereka mengeluarkan gagasannya, sehingga bisa untuk misalkan teman-teman sudah dibagi pembimbingnya siapa saja, boleh mengenal dari tulisannya beliau, sehingga nanti tidak ada gap yang terlalu besar antara Anda dengan pembimbing saudara. Itu ya. Kemudian tata bahasa ini memang kembali ke masing-masing, apakah memang strict dengan tata bahasa atau tidak, apalagi kalau teman-teman berada di bidang sistem informasi ataupun teknik dan jaringan misalkan ya, ada beberapa istilah-istilah yang memang tidak bisa dibahasa Indonesiakan, sehingga boleh pada saat itu menggunakan istilah meskipun dalam bahasa asing, tetapi itu yang paling mudah untuk diketahui orang atau untuk diingat orang gitu ya.
unggah dan download itu kan juga berbeda gitu. Beberapa kata yang mau dipilih itu yang mana? Tradisi penulisan sudah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Bentar, saya coba lagi. Nah, selanjutnya adalah beberapa kesalahan. Beberapa kesalahan yang muncul, ini beberapa kesalahan adalah ketidaktepatan penulisan huruf dan tanda baca. Di awal saya sampaikan bahwa dosen saudara adalah manusia biasa, begitu nggih? Seperti teman-teman, kita semua manusia biasa. Yang mana mood naik turun, itu ya apa namanya, segala bentuk kehidupan sosial pribadinya itu juga berpengaruh. Meskipun sudah berusaha meminimalisir misalnya ya, tidak akan mempengaruhi profesionalisme kerja gitu. Tetapi mau tidak mau mereka manusia juga yang jika kita ditempatkan di posisi mereka, misalkan teman-teman di sini adalah sebagai dosen, kemudian ada mahasiswa yang datang dengan tulisan yang hurufnya salah, typo gitu ya, terus titik koma tidak ada, apa namanya, salah-salah ketik dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi lama pembimbingan. Sehingga pernah saya sampaikan bahwa lebih baik untuk tidak melakukan kesalahan sepele. Karena kesalahan sepele seperti itu akan berdampak dengan lama dan waktu pengerjaan skripsi. Lebih baik kita berhati-hati dengan penulisan huruf dan tanda baca, ada baiknya paragraf, itu juga rata kanan, rata kiri, itu ternyata juga berpengaruh. Jadi ketika dikasih, dosennya diberikan teman mahasiswa mensubmit, mengirimkan hasil tulisannya, tidak sama sekali secara teknis berantakan, biasanya akan dikembalikan langsung, begitu ya, dikembalikan ya dikoreksi, tapi tidak sepenuhnya koreksi itu dalam kondisi yang seharusnya. Kalau misalnya Anda sudah rapi, begitu ya, teman-teman sudah mengerjakannya rapi, mungkin 1 kali atau 2 kali sudah selesai bimbingan. Tetapi untuk satu bab tersebut. Tetapi dengan adanya ketidaktepatan penulisan huruf dan tanda baca dan lain sebagainya, teknis yang berantakan, terkadang bisa memperlama menjadi 5 kali bimbingan, gitu, hanya untuk satu bab. Ibaratnya ketika kita menyampaikan kepada dosen, ya semaksimal yang bisa kita lakukan pada saat itu. Kemudian yang kedua ada tidak lengkapnya kata atau frasa. Terkadang ini bisa terjadi ketika kita mau membuat satu paragraf kemudian ditinggal. Jadi hanya sedikit apa namanya ya, nanti menggantung gitu kalimatnya. Jadi kalimatnya tidak utuh. Baru sedikit bikin kalimat dalam satu paragraf tidak diteruskan karena punya inspirasi yang lain untuk paragraf yang lain, sehingga tidak diteruskan dan lupa. Itu juga beberapa kesalahan yang sering dilakukan. Jadi tidak lengkapnya kata atau frasa. Kemudian tidak efektifnya suatu kalimat, ini sudah pernah kita bahas di kalimat efektif. Tidak logisnya suatu paragraf juga sudah pernah kita bahas, dan tradisi lisan terhadap kemampuan menulis yang tadi kita bahas. Kita lanjut di slide berikutnya, semoga bisa terlihat. Nah, kita masuk ke slide potensi menulis. Biasanya potensi menulis itu ada beberapa hal, tapi kalau untuk mahasiswa sarjana biasanya berada di tahap ini, 2 ini. Yang pertama adalah bahwa seseorang memiliki kemampuan menulis baik. Syarat-syarat menulis juga sudah dimiliki, tetapi jika pada saat itu masih ditemukan kesulitan, itu biasanya hanya karena kurang terlatih. Sementara kualitas tulisan dapat meningkat dengan sendirinya dengan berbagai latihan, meningkatkan dan menyempurnakan tulisan, membaca artikel terkait topik atau tema tulisan. Selanjutnya adalah kemampuan ketika pengetahuan tentang tata bahasa, susun kata dalam kalimat, pemahaman kalimat topik dan kalimat pendukung itu kurang jelas, kurang bagus, sehingga perlu pendalaman lagi.
bagaimana sih pembuatan, kalau mau sesuai tata bahasa, bagaimana menyusun kata dalam kalimat, bagaimana membuat kalimat topik dan kalimat pendukung. Terbiasa untuk membuat kalimat-kalimat sederhana, kemudian menjadi satu paragraf besar, terus kemudian dirangkai lagi dari paragraf-paragraf menjadi bab, ya, subbab dan bab, sehingga akan membentuk keseluruhan naskah. Slide selanjutnya, saya sudah berganti slide. Ini adalah misalkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada ini. Sebentar, saya minta teman-teman untuk menulis di chat, kolom chat. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, mana saja yang menurut Anda paling mudah dikerjakan terlebih dahulu. Misalkan, apakah 5, 4, 2, 3, 1, 6, ataukah 6, 5, 4, 3, 2, 1, silakan. Sesuai dengan kebiasaan teman-teman untuk mengerjakan. Oh, masih berhenti di slide. Oh, Mbak Elizabeth Gusti, 5. Bukan, maksudnya ini Mas Sauki, ini jadi dari mana yang paling mudah itu, setelah nomor 5, mana yang teman-teman pilih? Apakah setelah introduction atau pendahuluan, mau bikin dulu abstraknya ataukah kesimpulannya? Jadi misalkan dimulai dari 5, setelah 5 angka berapa? Iya, diurutkan, betul. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini tidak urut sebenarnya. Jadi saya ingin teman-teman membuat urutan mana sih yang teman-teman paling mudah bikin biasanya di awal sebelum menulis. Sebentar. Terlihat. Bentar ya, saya share lagi. Oke. Sudah bisa kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke. Enam, Krishna, 524. Ilmi juga sama. Alpeta. Alam 562 143 sampai Bayu ya. Aditya 361. 524 361. Movida 524 136.
gairah. Oke, sudah banyak yang masuk ya. Baik, terima kasih, Alif. Oke, baik. Masih 562 143. Oke, Azza, Vivi 136, Vivi, Brilian 524 136. Oke. Aulia. Oke, nanti saya sambil lihat ini. Baik, terima kasih teman-teman. Tadi sudah banyak yang menuliskan ya. Mana dulu sih yang mau dibuat? Sebagian besar. Yang pertama adalah pendahuluannya. Oke, pendahuluannya. Kemudian yang kedua, ada teman-teman yang memulai dengan metode, ada yang kemudian masuk ke abstrak. Ada yang metode, ada yang abstrak ya. Kita masuk biasanya adalah, yang pertama memang kita bisa masuk melalui pembukaan, tetapi teman-teman boleh untuk dari beberapa riset yang sudah ada, sebenarnya pembukaan adalah yang paling sulit untuk dibuat. Itu ya. Meskipun memang sebagian besar orang akan mengawali dengan membuat pembukaan atau nomor 5, tetapi pada dasarnya dari berapa survei yang sudah ada, paling susah untuk dikerjakan sebenarnya adalah di introduction. Pengantar itu mengapa? Karena orang akan tertarik membaca tulisan kita atau tidak melalui pengantar atau introduction atau pendahuluannya. Kemudian yang kedua, seberapa kuat kajian kita yang akan kita pakai untuk tinjauan, pustaka, dan lain sebagainya juga akan masuk. Biasanya ada beberapa teori yang akan dibahas terlebih dahulu di pendahuluan. Nah, idealnya adalah kalau misalnya dari segi dari teori, sebenarnya yang paling ideal adalah teman-teman masuk melalui conclusion atau hipotesa awal. Jadi sebenarnya kesimpulan itu bukan dari kesimpulan akhir nanti ya, tetapi kita sudah ada hipotesa terlebih dahulu. Itu sebenarnya paling mudah. Jadi beberapa akan menggunakan nomor 3 terlebih dahulu. Meskipun pada praktiknya orang akan masuk di 5, saya tahu. Abstrak biasanya paling akhir ya. 6 itu ada di belakang. Kenapa abstrak paling akhir? Karena abstrak baru bisa kita kerjakan ketika kita sudah pernah melakukan suatu kajian itu sampai ke hasil. Apabila abstrak itu kita kerjakan di awal, maka hasil dan rekomendasi tidak akan muncul di sana. Proses dari penelitian tidak bisa muncul. Meskipun jika memang mau saya ini sih cicil dulu ya enggak apa-apa. Tetapi dari segi teori beberapa menyampaikan bahwa yang paling mudah adalah memulai dari conclusion terlebih dahulu 3, kemudian baru masuk ke justru ke diskusi dan metode baru introduction, abstrak dan tabel sama daftar tabel ya terakhir. Jadi kenapa demikian? Karena kalau dari segi teori, introduction itu yang paling sering berubah.
atau berganti. Sehingga meskipun kadang orang memulai dari introduction, nanti selepas selesai dari belakang, depan itu bisa diubah lagi. Tapi ini adalah dari tata bahasa saja. Atau yang paling mudah, sebenarnya yang paling mudah orang mau nulis ya, kira-kira saya mau nulis apa sih gitu, tentang penelitian A, begitu ya. Kira-kira sebenarnya kita sudah tahu hipotesisnya akan seperti apa. Mau kita bawa kemana sih tulisan kita. Meskipun saat kemudian kita lihat menggunakan diskusi dan hasil ini ada perubahan, biasanya tidak terlalu signifikan. Atau misalnya ini tidak akan mengubah terlalu banyak di conclusion. Ini paling mudah untuk diubah. Tetapi paling mudah untuk diawali juga. Kenapa? Meskipun kan kita menulis ini ibaratnya kita sudah punya kesimpulan awal ya. Bukan nanti kalau misalnya kesimpulan akhirnya seperti apa di sini. Itu yang paling mudah, kita punya kesimpulan awal dulu atau hipotesa awal, atau misalkan kalau hipotesa tapi kan kadang di pendahuluan Bu, di nomor 5 gitu ya. Tapi pendahuluan itu kalau misalkan dari tata bahasa memang atau teori itu memang yang paling sulit untuk dikerjakan. Sehingga ketika kita menulis mulai dari pengantar, kadang tidak berjalan-jalan tulisannya. Butuh waktu lebih lama untuk bergerak. Mengapa? Karena kita terkadang stuck di sana, di paragraf 1, 2, 3. Ya, sampai ke 4, 5, baru kemudian ini jalan lagi. Tetapi itu hanya sebatas teorinya. Sementara kalau untuk prakteknya teman-teman nyaman untuk di 5, wah saya tetap akan 5 Bu, ya nggak masalah. Itu adalah pilihan teman-teman semua. Dari sekian banyak, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, mana yang paling mudah bagi teman-teman? Kalau misalnya memang, wah ternyata yang paling mudah adalah nomor 5, berarti teman-teman di sini bagus ya, karena itu sebenarnya dari hasil survei di beberapa buku untuk tata cara penulisan, nomor 5 ini adalah yang paling sulit untuk dikerjakan. Gitu nggih. Jadi ini tadi sampai terakhir masih 5 yang paling awal untuk paling mudah untuk dikerjakan. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Ya, masih 5 ya sampai Ananta tadi ya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Sebentar. Semoga bisa terlihat. Nah, yang pertama ini adalah alur penulisan. Kalau tadi di awal kita mau menulis kira-kira deduktif atau induktif. Sebenarnya tidak hanya deduktif, induktif ya. Nanti ada satu tulisan pengayaan, kita bisa baca paragraf-paragraf pengembangan paragrafnya, tidak hanya deduktif dan induktif. Teman-teman bisa pakai yang lainnya. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah paragraf deduktif dan induktif. Nah, slide berikutnya adalah paragraf deduktif. Ini kita ulang lagi agar tidak lupa ya, bahwa kalimat paragraf deduktif itu di mana kalimat utama atau topic sentence terdiri dari topik dan controlling idea berada di awal paragraf. Thesis statement selalu berada pada paragraf pertama atau argumen inti misalkan ya. Paragraf pendukung isinya adalah alasan-alasan mendukung atau menyanggah. Kemudian akhir paragraf atau concluding paragraf biasanya kasih parafrase tentang thesis statement dan menjelaskan kesimpulan. Ini kalau suatu paragraf atau suatu esai, suatu tulisan menggunakan alur deduktif. Jadi biasanya kalimat utama ada kalau ada 5 paragraf begitu ya. Kalimat utama selalu berada di paragraf awal, kasih tesis statementnya, paragraf pertama dulu, baru kemudian paragraf berikutnya adalah paragraf-paragraf pendukung atau body paragraf, alasan mau mendukung kalimat topik atau tidak, atau menyanggah itu. Kemudian baru terakhir parafrase. Parafrase dari topik itu bisa, atau untuk kesimpulan, menjelaskan kesimpulan. Itu kalau paragraf deduktif. Nah, ini contohnya kita ambilkan dari Tirto ID.
Pak Edi beberapa waktu yang lalu ada ini ya, ada kasus gitu ya. Semoga tetap berhati-hati semuanya. Kita punya ini kan, punya pemikiran atau apapun yang sebelum mau dilakukan atau yang terjadi, atau misalkan beberapa kasus ini agak banyak ya, misalkan dari mahasiswa yang sedang bimbingan mengalami pelecehan seksual dari dosennya ataupun dari pimpinan universitas juga akhirnya banyak yang mulai membuka suara. Demikian teman-teman sebagai mahasiswa juga wajib untuk menjaga diri masing-masing, juga menjaga nama institusi, tetap tidak masalah ketika ada masalah seperti itu speak up gitu ya, berbicara, mengeluarkan pendapat atau menyampaikan, itu hak dari teman-teman semua misalkan, tapi semoga tidak sampai mengalami hal-hal yang seperti itu. Kemudian ketika nanti kok menjadi dosen ya diingat-ingat, atau menjadi apa namanya pegawai di pemerintahan, banyak sekali ketika mahasiswa misalkan dulu pernah mahasiswa di program studi saya, misalkan dia magang begitu di tempat magang, ada pelecehan dari kantornya atau unitnya yang ditempati magang, itu juga ada. Meskipun dalam hal sekecil apapun yang namanya pelecehan tetap pelecehan ya. Itu tetap hati-hati. Ini menjadi apa namanya pengalaman buat bersama. Nah, ini contohnya adalah untuk paragraf deduktif kalau yang ini. Paragraf induktif dan deduktif, ini yang deduktif dan induktif ya saya kok. Ini yang deduktif. Jadi di dalam artikel ini, artikel apa itu paragraf induktif dan deduktif, ada apa namanya, ada contoh untuk deduktif dan induktif. Yang ini adalah untuk deduktif. Misalkan Barcelona memenangkan kompetisi Champions Liga 2015 setelah mengalahkan Juventus dengan skor 3-1. Nah, itu kan apa topiknya ya, apa kalimat utamanya. Kemudian pendukungnya adalah 3 gol Barcelona masing-masing dicetak oleh gelandang Ivan, terus kemudian dan 2 penyerang Suarez dan Neymar. Sedangkan 1 gol Juventus dicetak oleh Alvaro Morata. Itu apa kasih intinya dulu, baru kasih kalimat pendukung, kalimat pendukung, kalimat pendukung. Itu yang disebut paragraf deduktif. Sumbernya di sini. Kemudian saya lanjut untuk paragraf induktif. Jika paragraf deduktif tadi adalah kalimat topik berada di awal, maka yang induktif dia berada di ujung alinea. Intinya kalau induktif adalah kita pelan-pelan memperkenalkan pokok bahasan dulu, kasih rincian-rincian pendukung di muka. Misalnya kalau topiknya ini, pentingnya rutin ke dokter gigi. Beberapa waktu yang lalu mungkin teman-teman yang cewek atau yang putri ya nonton Hometown Caca-Caca dokter gigi ya. Tapi kalau untuk yang putra biasanya kadang jarang ya yang ikut apa namanya melihat seperti itu. Misalkan mau memaparkan pentingnya rutin ke dokter gigi, maka bisa kalau kita pakai paragraf induktif, biasanya teman-teman dari apa dengan yang menggunakan bahasa Indonesia lebih senang induktif. Tetapi kalau sekarang misalkan karena sudah sering juga misalkan pakai deduktif, kalau artikelnya pakai bahasa Inggris kan biasanya lebih ke deduktif ya. Jadi kasih apa namanya, kalau topik utama kemudian kasih pendukung itu kalau yang deduktif. Induktif kalau untuk kita biasanya memaparkan dulu fakta-fakta pendukungnya, bahwa kalau ini dicontohkan adalah dokter gigi memiliki peralatan khusus yang tidak dimiliki di rumah. Kemudian ada hal-hal penting apabila tidak rutin ke dokter gigi dan lain sebagainya. Jadi ada orientasi yang menuju ke kesimpulan. Kalimat topiknya berada di belakang. Itu disebut sebagai paragraf induktif. Contohnya ini yang tadi saya sampaikan, dia ada di apa namanya, kita pakai Tirto yang hari ini. Misalkan hari itu sebagian besar toko di kota itu tutup. Pukul 7 malam, hiruk pikuk kota seakan mati suri. Hanya sedikit kendaraan di jalanan, hanya sedikit orang berlalu lalang di trotoar. Itulah hari di mana klub sepak bola kota sedang bertanding. Seluruh keriangan dan keriuhan berpindah dari kota ke satu-satunya stadion tempat pertandingan berlangsung. Itu disebut sebagai paragraf induktif. Dari ini biasanya dipakai ketika kita mau menyampaikan hal-hal yang tidak bisa kita sampaikan secara langsung, atau misalkan kita membahas tentang pelecehan seksual dan lain sebagainya, biasanya kita akan memulai dari hal-hal
apa namanya pendukung-pendukung dulu baru ke kesimpulan. Sama seperti ketika membahas banyak tulisan yang membahas tentang pelecehan kartun begitu ya, kartun Nabi dulu. Itu juga dari mulai kalimat pendukung sampai ke kesimpulan. Itu paragraf induktif. Nah, ini beberapa konvensi naskah, diantaranya teman-teman paragraf yang baik hanya memiliki satu gagasan utama, satu paragraf itu usahakan satu gagasan utama saja, terus kemudian dikasih tambahan-tambahan pendukung untuk gagasan utama tersebut, baru kalau mau pindah ke gagasan yang lain di paragraf kedua, paragraf ketiga, sehingga kita tidak mencampur dua gagasan di satu paragraf, eman-eman gagasan utamanya ya. Kita lebih baik untuk menambah paragraf yang lain agar orang juga lebih paham atau lebih enak bacanya. Kemudian yang kedua adalah topik atau kalimat topik. Kita tahu bahwa topik adalah pokok pembicaraan dalam diskusi yang minggu lalu kita sampaikan, bahwa intinya adalah inti dari mau nulis apa sih di dalam satu skripsi itu topiknya. Pokok dari sebuah pembicaraan yang landasan dalam penulisan. Sementara kalimat topik itu bisa berada di dalam paragraf, di mana dia menjadi kalimat pokok utama yang akan dikembangkan dengan kalimat-kalimat pendukung. Itu perbedaan antara topik dengan kalimat topik. Nah, ini adalah kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi kita mulai dari kalimat utama, kemudian kalimat penjelas 1, kalimat penjelas 2, kalimat penjelas 3, dan kalimat penyimpul. Mengapa di sini ada kalimat penjelas utama 1? Karena bisa saja setelah kalimat penjelas utama 1, dari penjelas utama 1 ini akan dikembangkan lagi. Baru nanti mulai muncul kalimat penjelas utama 2. Dikembangkan lagi, yang utama 2 ini ada kalimat penjelas 2.1 misalkan, 3.1. Nah, itu. Baru terakhir adalah kalimat penyimpul. Ini biasanya dipakai untuk membuat paragraf. Nah, dalam menulis kita juga wajib untuk melihat adanya koherensi, ada logical order, chronological atau spasial. Di mana kalau kronologi biasanya menceritakan suatu peristiwa dari yang dialami dalam kurun waktu 1 hari, itu paling mudah ya. Secara kronologis pagi, siang, sore, malam, atau misalkan tahun berapa reformasi, sebelum reformasi, dari mulai masa terpimpin, misalnya kemudian Orde Baru, reformasi, kemudian pasca reformasi saat ini gitu ya. Ada kronologis atau kurun waktu tertentu yang kita pilih. Kemudian spasial misalnya. Spasial itu tidak hanya wilayah atau misalkan Yogyakarta terdiri dari mana saja. Mau jelasin tentang Gunung Kidul dulu, jelasin tentang Kulon Progo, jelasin tentang Yogyakarta dan lain sebagainya, Sleman. Nah, bisa juga tentang misalkan menjelaskan tentang satu bidang, satu ini yang contohnya adalah satu postur tubuh begitu ya. Kita mulai dari mana dulu sampai mana, runtut. Kemudian logis. Logis ini adalah alasan bahwa menjelaskan alasan lainnya itu ada. Jadi satu alasan menjelaskan alasan lainnya untuk mendasari suatu argumen. Itu koheren. Beberapa kaidah lainnya, ini kohesi, fokus pada tata bahasa sebuah paragraf, dan adanya kesatuan untuk menghindari orang menulis apapun yang sedang dipikirkan. Jadi wajib kita untuk dalam konvensi naskah juga memahami, bisa mengendalikan apa yang akan kita tulis. Karena terkadang ada beberapa orang yang punya gagasan atau pendapat yang sangat banyak, idenya kaya sekali, sehingga ingin menulis apapun yang sedang difikirkan. Nah, ini biasanya kita perlu yang namanya batasan penulisan. Nah, ini adalah tadi ya contoh. Oke, baik. Yang ini saya akan share yang untuk pengayaannya. Nah, materi pengayaan teman-teman nanti ini akan saya share di Google Classroom ya. Ini boleh untuk dibaca. Nah, di sini selain kalimat utama, kalimat pendukung, itu juga bisa misalnya topiknya misalnya ini ya, banyak manfaat yang dapat dipetik dari pohon kelapa. Nah, KPL atau singkatan yang mudahnya ini kalau di sini adalah kalimat pengembang langsung. Dia pakai KPL. Kalau tadi adalah kalimat penjelas utama, satu KPU. Itu tidak ada masalah ya, masing-masing punya alasan.
Sama seperti ketika teman-teman tadi memilih mana dulu sih yang paling mudah untuk dikerjakan. Oke, syarat paragraf yang baik tadi kesatuan sudah, kemudian ada kepaduan, ketuntasan. Nah, ini pembuatan kalimat pengembang langsung dan topik itu seperti apa, runtut, juga konsistensi sudut pandang, ya, dan jenis paragraf berdasarkan letak kalimat topiknya tadi sudah kita sampaikan, ada kalimat deduktif dan induktif. Nah, di sini ada paragraf campuran, paragraf naratif, argumentasi berdasarkan tujuannya ya, eksposisi, deskripsi, narasi, dan persuasi. Itu nanti boleh untuk dibaca lagi. Sebenarnya teman-teman pasti sudah dapat di SMA maupun SMP dan sebelumnya. Oke, terima kasih. Sampai di sini hari ini tidak ada tugas teman-teman. Oke, kita insya Allah jumpa lagi di pertemuan minggu depan. Oke, kita tutup ya. Saya kira tidak ada pertanyaan. Sudah bisa dimengerti ya teman-teman ya? Sudah, Baik. Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih banyak. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan masukkan ke Google Classroom insya Allah hari Jumat ya. Selesai kelas semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.